Testing kamera dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara sekalian jamaah sholat isya rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sangat banyak ini dalam bentuk iman Islam, kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita seharian penuh. Kita bekerja, malam kita menyempatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar ngaji bersama, untuk menambah wawasan keilmuan kita. Tentunya ini merupakan salah satu nilai yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rutinitas kita senantiasa menjadi nilai ibadah, serta menjadi rutinitas yang juga diberikan berkah. Karena berkah itu definisinya adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Hidup berkah, nantinya hidupnya akan lebih baik. Dan ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita lihat, meskipun secara materi banyak, tapi tidak ada kebaikan. Mungkin ini salah satu contoh yang tidak berkah. Terima kasih. Ada dari kita hanya cukup saja dari Allah, tapi nyatanya tambah kebaikannya. Inilah kemudian disebut dengan berkah, dan harapan kita mudah-mudahan dari hari ke hari kita diberikan keberkahan dalam hidup. Dan ini yang menjadi harapan kita semua. Kedua kalinya sholawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpahkan kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi, yang meyakini risalah-risalah Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi. Mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita diberikan pertolongan, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sudah berapa bulan saya tidak berjumpa dengan bapak semuanya. Terakhir kemarin sebetulnya ada jadwal oleh Dr. Alia Latas ya. Oleh karena memang kurang sehat waktu itu, saya belum bisa hadir, dan alhamdulillah kita hadir kembali. Dan insya Allah nanti sholat Idul Adha kita akan berjumpa kembali insya Allah. Bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, jadi perlu saya merefresh ulang terkait masalah Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasul, buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Bahwa bangunan Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Jadi kalau kita lihat bangunan itu pasti lengkap. Sebagaimana pada malam hari ini kita di dalam sebuah bangunan yang lengkap. Bangunan lengkap itu ya seperti kita lihat. Tentunya ada pondasinya, ada lantainya, ada dindingnya, macam-macam. Sehingga terbentuk yang namanya sebuah bangunan. Nah, Islam pun demikian. Bangunan Islam bisa dikatakan Islam itu sempurna, bangunannya ada 5. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu berarti mengucapkan di dalam lisan, kemudian di dalam hati meyakini, kemudian disertai dengan komitmen untuk menjalankan nilai-nilai syahadat itu. Kita tahu ada syahadat itu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu ya tadi asyhadu alla ilaha illallah, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu pemahaman luasnya seperti itu, kecuali Allah. Dan saya bersaksi tidak ada nabi atau bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini mematahkan, kan akhir-akhir ini ada namanya agama baru. Beberapa tahun yang lalu ada namanya agama baru. Nabinya itu siapa namanya? Kalau nggak salah Ahmad Musaddin di Jawa Barat ya. Dan itu berlanjut, ada lagi agama-agama baru kemudian mengaku jadi nabi. Bahwa yang syahadat yang benar-benar hakikat syahadat yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nanti ada nabi namanya Tukimin, wa asyhadu anna Tukimin Rasulullah, kan tidak pas itu. Jadi akhir-akhir ini banyak kita dibuahkan oleh yang orang yang mengaku menjadi nabi macam-macam. Tapi bahwa syahadat yang benar-benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tadi syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat syahadat kemudian diyakini menjadi sebuah akidah keyakinan, maka dia akan menjadi mukmin, dia akan menjadi muslim. Karena syarat pertama orang ketika memulai Islam yaitu bersyahadat dulu, baru kemudian sholat, puasa, dan seterusnya. Yang tadinya bukan mukmin ketika bersyahadat sudah menjadi mukmin. Ini sama seperti akad nikah, kan begitu. Ucapan lesan ini sangat urgen sekali, menjadi sakral. Syahadat dan akad nikah. Ya. Orang itu kalau sebelum dinikahkan semuanya jadi haram, belum halal. Boncengan, itu neraktir itu meskipun, tapi kalau sudah sebelum dinikahkan maka tidak bernilai pahala. Tapi kalau sudah diakadkan dengan kalimat saya terima nikahnya, itu sudah sebetulnya. Cuman lengkapnya kan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, itu menjadi halal. Yang tadinya mentraktir, istilah sekarang pacaran, ini godaan setan, ini senang, setannya senang. Tapi sudah akad nikah, setannya menjadi nangis karena sudah halal.
Makanya ketika ada orang menjalankan akad nikah ini, setan ini nangis. Nah, karena apa? Ada sebuah proses sunnah yang luar biasa. Nah, begitu. Itu syahadat. Jadi syahadat itu penting sekali dalam Islam untuk membedakan mana yang kafir dan mana yang muslim, dibatasi dengan syahadat. Yang kedua, bangunan Islam itu adalah wa iqamis sholah, mendirikan sholat. Yang kedua yang membedakan antara orang yang mukmin, orang yang Islam dengan orang di luar Islam adalah sholat. Kalau orang sholat itu berarti menjadi tanda keislaman seseorang. Kan tidak ada orang di luar Islam itu sholat seperti orang Islam sholat. Nah, begitu. Lah, sholat itu penting kata Rasulullah. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama, kata Rasul. Orang yang mendirikan sholat berarti dia sejatinya telah mengokohkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan sholat sejatinya dia telah merubuhkan agama. Makanya sholat ini adalah perintah Allah yang kedua setelah syahadat, merupakan hal yang penting. Dikatakan penting tadi sampai yang mendirikan sholat itu sama dia mengokohkan agama Islam itu sendiri. Yang tidak mendirikan sholat sama dia telah merubuhkan agamanya sendiri. Jadi tolak ukur keislaman seseorang dikatakan yang sempurna itu adalah sholat. Sedangkan sholat itu secara arti bahasa adalah ingat. Zikir itu secara arti bahasa ingat, sholat pun sama. Mengapa dikatakan ingat kepada Allah? Karena setiap orang yang menjalankan sholat di situ ada bacaan-bacaan yang seharusnya yang paling kuat adalah dia harus mengingat kepada Allah. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Itu harus fokus mengingat kepada Allah. Sehingga para ulama fikih itu mengatakan ketika sholat kemudian mau mentadaburi, mengingat makna yang dibaca itu hukumnya sunnah. Dan salah satu menjadi syarat untuk menjadi sholatnya menjadi khusyuk itu salah satunya adalah untuk dengan cara mengingat bacaan yang ada dalam sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalam pikirannya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Memang seharusnya kalau orang ini sholat dengan meresapi makna sholat itu sendiri, sholatnya nggak cepat, Pak. Jadi meresapi. Dulu di Jawa, guru saya kayak saya kalau sholat lama, gitu. Ya mungkin itu untuk bagaimana sholat untuk mencapai khusyuk itu mengangen-angen maknanya memang ya panjang. Makanya ada sebagian ulama itu kalau baca Quran itu sedikit lebih panjang mengangen-angen maknanya. Setelah dia baca berapa ayat, dia angen-angen, ditadaburi. Meskipun ketika baca Al-Quran itu secara harfiah itu juga bernilai pahala dan besar juga. Tapi oleh sebagian ulama ternyata mentadaburi Quran, memahami maknanya itu lebih nikmat. Karena memang makna yang tersembunyi dalam Al-Quran ternyata seperti itu. Dan di kalangan ulama-ulama yang paham makna daripada Al-Quran. Kalau kita cukup baca yang banyak, satu huruf itu pahalanya satu kebaikan ketika dibaca tanpa ada wudu ya, tidak suci dalam arti. Ketika dibaca dalam keadaan suci pahalanya 5 kebaikan.
ketika dibaca dalam keadaan sholat 10 kebaikan satu huruf. Maka boleh kalau panjenengan semua misalnya hafal, dihitung berapa ini, satu kali berapa. Nah itu. Jadi sholat bahwa hakikatnya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama ahli fikih mendefinisikan adalah suatu perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu sholat. Makanya ketika orang sholat sudah takbir itu sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Di luar sholat kita boleh berbicara, ngobrol, boleh ngopi dan lain sebagainya. Ketika takbir sholat itu dilaksanakan, yang tadinya halal menjadi haram, artinya nggak boleh. Dalam sholat itu nggak boleh ngomong. Nah, itu definisinya sholat. Kemudian wa ita'iz zakah, pondasi Islam yang ketiga atau bangunan Islam yang ketiga adalah membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, tentunya bagi yang berkewajiban. Az-zakatul lughatan an-namu, bahwa zakat secara arti bahasa itu meningkat. Hakikatnya zakat itu ketika harta dizakati itu mungkin secara lahirnya berkurang, tapi secara hakikatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dari jalur berkah cukup, tapi ternyata aman-aman saja, keluarganya baik-baik saja, ya kan? Segala yang menjadi kebutuhan primer tercukupi, sehat semua, nggak sakit. Mungkin itu salah satu bentuk keberkahan dari Allah begitu. Kadang banyak ada saja yang menjadi pengeluaran gitu, menjadi pikiran macam-macam. Nah, itu bentuk keberkahan seperti itu. Nah, kemudian zakat fitrah, itu zakat yang seperti kita lakukan setiap tahun itu, ataupun zakat mal dan zakat yang lain. Zakat itu kan ada zakat tijarah, ada zakat nakten, temuan barang macam-macam. Nah, itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang Islam, itu wajib dikeluarkan. Yang keempat, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban orang Islam yang harus dilaksanakan dalam setahun sekali di bulan Ramadan. Itu bertujuan, kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu sehat. Sumu tasihu, kata Rasul. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Di samping itu banyak lagi ya penelitian para ahli gitu. Jadi memang puasa itu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Jadi setiap waktu kita mengkonsumsi makan kadang-kadang berlebih macam-macam, sehingga ketika dengan berpuasa maka akan menjadi sehat, menjadi baik. Dan puasa yang paling penting adalah al-imsaku anil hawa. Puasa secara arti bahasa adalah al-imsak, menahan. Menahan ini tentunya kalau secara syar'inya ya menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, itu definisinya. Tapi secara luas termasuk menahan dari hawa nafsu yang paling penting. Menahan hawa nafsu dari kebiasaan-kebiasaan yang termasuk menuruti keinginan-keinginan yang berlebihan. Ketika orang berpuasa maka ini akan menjadi terkekang nafsunya itu. Jadi puasa, benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di suatu ketika nafsu ini adalah termasuk makhluk yang kemudian oleh Allah disuruh mengakui adanya Allah, itu nggak mau. Wahai nafsu, man ana, saya ini siapa wahai nafsu, kata Allah, nggak mau ngakui. Beberapa kali dihukum begitu,
dia tidak tidak kapok, dihukum macam-macam. Ketika Allah tidak memberi jatah rizki oleh si nafsu, akhirnya lesu, tidak kuat apa-apa, tidak mampu fisiknya, maka baru dia mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Sama seperti kita, kalau kita ini sedang gagah-gagahnya, sedang kuat-kuatnya, sedang banyak-banyak hartanya, itu mungkin bisa apa-apa, termasuk melakukan hal-hal yang bersimpangan dengan nilai-nilai syariat. Tapi ketika Allah ini mencabut semuanya itu, maka nafsu yang biasa dituruti menjadi lemah, termasuk berpuasa. Kalau kita berpuasa ini fisiknya lemah, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau fisiknya sedang kuat-kuatnya, ya maka apapun bisa. Tapi kalau fisiknya lemah, sedang berpuasa, inilah nafsu ini dikalahkan oleh yang namanya puasa. Dan yang terakhir, bangunan Islam adalah wahajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah tentunya bagi yang mampu. Mampu itu yang mampu bekalnya. Kalau sekarang mampu daftar dulu yang wajib itu. Karena nanti berangkat, kalau di Indonesia ini lama. Kalau di Kalimantan berapa tahun dan daftar? Berapa? 15. Nah, kurang lebih dengan di Sumsel sini. Iya. Tapi oleh karena sistem itu yang menjadikan lama, maka yang wajib itu daftarnya. Urusan berangkat itu ya kita nggak bisa pastikan. Meskipun ada fenomena orang dari Indonesia jalan kaki ya kan, nyepeda. Saya kemarin melihat postingan kawan di Semilin itu, haji tahun ini. Oh ini ternyata yang dari Indonesia pakai sepeda. Ketemu di sana. Kalau memang mampu seperti itu silahkan. Tapi tidak semua orang. Standar orang Indonesia melaksanakan ibadah haji ya yang daftar ke pemerintah, kemudian segala sesuatu dicukupi, dikoordinir oleh pemerintah. Begitu. Nah, jadi pengertian mampu secara finansial, kemudian mampu fisiknya artinya nggak sehat, artinya nggak sakit, itu sudah rekomendasi dokter. Kemudian yang ditinggal di rumah cukup dan lain sebagainya dalam kajian fikih itu. Jadi ketika sudah mampu dalam koridor syariat, maka baru itu dikatakan haji wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya harus memaksakan. Ya di rumah punya satu kapling cuma dijual untuk berangkat haji, habis itu susah. Itu kan repot juga itu. Nah, jadi pengertian mampu ini penjelasannya macam-macam. Ada yang memang kelebihan harta benar-benar lebih. Karena simbol haji ini adalah simbol kemampuan secara total. Jadi kadang-kadang praktik di masyarakat itu haji itu ada beberapa motivasi. Memang karena motivasinya mungkin barangkali untuk sekedar keren dipanggil haji. Ada memang motivasinya karena memang sudah mampu, benar-benar merasa mampu secara finansial sehingga melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Nah, tapi secara aturan syariat ya tadi ada batasan-batasan. Mampu finansial artinya biaya untuk pemberangkatan haji terpenuhi. Kemudian setelah pulang juga masih ada untuk bekal untuk berikutnya, kehidupan berikutnya. Jadi memang menandakan bahwa haji adalah ibadahnya orang yang orang kaya atau orang yang memang lebih secara harta. Begitu. Jadi
Haji merupakan ibadah yang wajib bagi yang mampu. Kemudian masalah pahalanya besar. Haji kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahima. Wal hajrul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Yang biasa kita kalau orang haji ini yang dituju adalah haji mabrur, yang pahalanya itu adalah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya motivasinya ke situ. Motivasi untuk haji adalah memang satu kewajiban agama, yang kedua pengen setelah melaksanakan ibadah haji itu meningkat secara ubudiyahnya kepada Allah, termasuk meyakini bahwa orang yang setelah melaksanakan ibadah haji dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi perintah syariatnya di situ, bukan yang lain. Jadi itulah 5 dasar atau pondasi Islam. Ketika itu dilaksanakan dengan baik, maka keislaman seseorang akan menjadi kuat karena dasar-dasarnya terpenuhi. Mudah-mudahan kita diberikan ma'unah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menguatkan nilai-nilai keimanan kita, keislaman kita, sehingga benar-benar bisa terwujud dengan baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, silakan. Jadi yang menarik sebetulnya tanya jawabnya. Ya. Ya. Haji itu di dalam Al-Qur'an itu disebut ada haji, ada hijju. Wa timmul hajj. Kemudian di satu ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, sekarang definisinya apa haji itu? Kan begitu ya. Al-haji lughatan al-qasdu. Haji itu secara arti bahasa adalah mempunyai sebuah tujuan. Al-qasdu itu menyengaja. Secara arti istilah syariat, al-qasdu ila baitil haram lin nusuki atau lil a'malil maksusah, kata ulama fikih. Jadi haji itu adalah menyengaja ke Baitullah atau ke Baitul Haram Mekah untuk beramal yang tertentu. Makanya haji itu kan ada amal-amal tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu. Yang pertama sudah ada ihram. Kemudian ada lagi sa'i. Ada lagi namanya tawaf. Yang terakhir disebut dengan tahallul. Itu haji. Kalau secara arti bahasa haji itu ya menyengaja ke Baitullah dengan niatan untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada tahun ini seharusnya beliau itu haji, cuma ada bawahnya beliau tidak digantikan dengan anaknya. Iya. Nah, dalam konteks yang Ustaz tadi bilang ketika ada niat, nah almarhum ini almarhumah bagaimana? Itu fasenya ketika digantikan sama anaknya, niatnya itu fokus atau tetap nilai ibadah hajinya ada? Iya. Ya betul. Jadi fenomena di masyarakat begini. Ada orang itu sudah usia lanjut lah, kira-kira 50 ke atas, bahkan yang 60. Itu mendaftar haji itu ragu jadinya. Karena rentang pemberangkatan lama sekali. Tadi di Indonesia itu di Sumsel misalnya, sama 15 tahun.
Sehingga orang mendaftar haji yang umur-umur segitu, ini menjadi berpikir. Tetangga saya ditanya ke rumah itu, Pak Ustadz gimana, saya ini pengen umroh, tapi hajinya itu wajib, jadi gimana? Sedangkan umur saya itu sekian. Saya menyarankan yang wajib dulu saja Pak, haji dulu, daftar. Kalau wajibnya yang haji, saya bilang begitu. Syukur-syukur setelah daftar nanti ada rezeki lain umroh, kan begitu. Nah kemudian kasus begitu banyak Pak. Saya sering menemukan yang begitu, bagaimana kalau sudah meninggal kemudian prosesnya gimana. Secara aturan pemerintah itu memang diwakilkan oleh mahram yang paling dekat kalau ada anak-anak, kalau ada istri mungkin atau suami begitu. Sehingga pemerintah membuat regulasi seperti itu. Apakah orang yang meninggal tadi itu tetap berkewajiban? Makanya tadi yang wajib daftarnya, pemberangkatan itu urusan Allah. Makanya ada rumor itu begini, nanti kalau di sana di akhirat itu ketika ditanya mengapa kamu itu mampu kok tidak haji, maka jawaban yang penak itu, ya kan sudah daftar malaikat. Karena ketentuan berangkat itu kan pemerintah yang atur, artinya tidak menjadi kewajiban kita. Karena memang kondisinya yang daftar banyak ini berbeda dengan kasus beberapa tahun yang lalu, masa silam yang haji ini masih rendah. Mungkin tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Tahun kapan dah lama sekali. Dan sekarang ini memang orang ini sudah hatinya sudah terbuka, pengen banyak melaksanakan ibadah haji. Ya motivasinya nggak tahu, yang jelas secara data di pemerintah sangat banyaknya seperti itu, sehingga banyak minta kuota-kuota terus dari Arab Saudi dan terpenuhi. Dan ini berbeda dengan negara-negara yang lain di Indonesia. Nah kemudian setelah meninggal, kemudian pemerintah merekomendasikan kepada keluarganya, anaknya siapa lagi itu, maka tidak wajib Pak. Wajib itu kan mampu dan hidup kan begitu. Kalau sudah meninggal maka tidak wajib. Cuman ada namanya badal haji. Nah, badal haji itu harus dilaksanakan orang yang sudah pernah haji. Orang yang sudah pernah haji kemudian mau nitip badal haji. Dan sekarang travel banyak sekali menerima jasa badal haji. Dan kita nggak tahu modelnya keyakinan. Saya yakin kepada seseorang ini biasanya bayar administrasi sekian, dan pulang-pulang diberikan sertifikat, begitu. Jadi memang fenomena haji ini memang beragam kasus dengan masyarakat. Ada yang masih hidup tapi fisiknya nggak mampu Pak, ya nggak wajib Pak. Menjelang pemberangkatan tahu-tahu stroke, banyak itu Pak. Ya, ada. Akhirnya gimana? Membuat surat untuk melimpahkan pemberangkatan. Yang masih hidup oleh karena sakit saja nggak wajib, apalagi yang sudah meninggal. Dan itu adalah tentunya ada rekomendasi dari dokter. Apakah orang ini wajib berangkat atau tidak? Karena yang menentukan masalah kesehatan nanti ada rekomendasi dari medis atau dari dokter. Begitu. Jadi kalau sudah meninggal dalam aturan syariat itu tidak lagi ada kewajiban. Artinya secara agama enggak dituntut kalau sudah meninggal. Sama seperti tadi yang sudah yang hidup saja ketika sakit toh tidak wajib berangkat. Memang syaratnya mampu, sehat fisiknya dan aman jalannya. Ini aman. Misalnya tahun ini ada pemberangkatan haji, kebetulan jalannya nggak aman, apa Pak Jen? Mungkin kalau zaman dulu naik kapal Pak, ada bajak laut, nah nggak wajib itu. Atau sedang ada polemik perang antar negara misalnya, sehingga pemerintah menekankan tidak boleh keluar negeri misalnya, itu juga tidak wajib, karena ada masalah keamanan.
nanti berangkat kemudian apa namanya itu rudal ngantem pesawat kan jadi repot itu. Gitu. Jadi aturan fikih kalau jalannya nggak aman, akses transportasinya nggak aman, baik itu laut maupun darat maka juga tidak wajib. Sama seperti kemarin corona, nah ini faktor karena kesehatan, sehingga ditunda itu datang Pak ya. Iya itu sesuai dengan aturan fikihnya seperti itu. Walaupun masih pro kontra antara corona itu ada atau tidak itu kan. Kita sering menemukan diskusi itu corona sebenarnya ada benar atau tidak. Nah, tapi secara umum ada. Ya faktanya memang yang meninggal juga banyak. Begitu. Gitu Pak ya. Yang lain mungkin? Iya. 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 Mm-mm. Mm. Iya. Khusus itu. Mm. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm. Cara lain. Mm-mm. Iya. Betul. Ya, benar memang menarik Pak haji itu. Saya ada kawan di Tunggal Jaya sini Pak. Berangkat tahun ini melalui jalur jalur itu orang yang traveling, orang yang ya jalan-jalan safar lah. Ya, ya, mungkin. Artinya di luar jalur pemerintah. Dan saya nggak tahu apakah di sana gimana, nggak tahu. Jadi itu kan bahwa begini, yang reguler pemerintah itu kan dalam rangka pemerintah mengatur proses pemberangkatan haji warga Indonesia. Adapun di luar itu tidak masalah Pak kalau memang ada celah-celah lain. Karena dalam tatanan fikih itu kan mampu berangkat dalam arti transportasinya, nggak harus jalur pemerintah. Menurut saya begitu. Kalau bisa, cuma nanti berkaitan dengan regulasi pemerintah baik itu di Indonesia maupun di Arab Saudi. Tanggal 2 Juni besok, itu beritanya itu kan, tanggal 2 Juni besok, pemerintah Arab Saudi melakukan rahasia, dan sebagian sudah dilakukan ya, di media itu, di TV macam-macam. Yang di luar visa haji dideportase, memang, karena memang ya kita, karena mereka punya aturan ya mereka yang punya, masalahnya kita sebagai warga kan ya apa boleh buat kan begitu. Tapi kalau memang bisa lolos seperti itu saya kira tidak masalah.
Karena di situ adalah untuk melaksanakan ibadah. Jadi banyak sekali kawan-kawan melalui jalur terus akhirnya ikut pendamping haji. Ada kawan juga tuh kalau saya itu kalau nunggu berangkat itu tahun 34, alangkah lama akhirnya. Gimana ceritanya? Tadi istilah tadi dengan pusat tadi itu. Bisa memberangkatkan ini, bisa. Ya, tapi yang daftar itu bisa pendamping saja. Gitu. Tapi orang tertentu. Benar Pak, bahwa pemerintah Saudi memberikan banyak kuota ke Indonesia, kan ke pemerintah. Nah pemerintah itu mungkin ada yang sistem tadi ke pemberangkatan haji khusus. Makanya ada istilah haji forodha itu kan kuota mereka. Kuota mereka. Kemudian haji plus macam-macam. Ya tapi itulah memang kalau kita bicara birokrasi ya seperti itu. Nah itu. Jadi makanya yang penting itu adalah bagaimana kita bisa berangkat di sana kan begitu. Entah itu dari jalur katakanlah pemerintah dan non pemerintah. Itu pada intinya adalah di sana bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kawan saya itu yang sudah berangkat di sana itu informasinya bedanya ya hanya tadi diopeni pemerintah dengan tidak ya tidur di pelataran masjid dengan ibadahnya. Al-Hajju Arafah. Yang penting bisa melaksanakan haji pas di padang Arafah. Kemudian syarat rukun haji secara standar fikih itu terlaksana kan selesai juga. Mungkin bedanya kalau pulang antara dapat sertifikat atau tidak kan begitu biasanya begitu. Kalau masalah syariatnya sah, yang itu sudah di sana, badannya sehat, ya bekalnya untuk makan di sana cukup, nyatanya juga sampai Mekah kan begitu. Ya, kemudian bisa melakukan ibadah dengan tenang. Dari dulu kalau di Jawa itu ada namanya haji turis kalau istilah kecil saya itu. Apa? Haji di luar pemerintah jalan ke sana sendiri dengan menggunakan armada sendiri, pesan sendiri dan lain sebagainya itu. Ya bedanya tadi antara legalitas yang diakui pemerintah atau tidak yang mereka hanya selembar sertifikat itu. Masalah secara syariat saya kira sama, nggak jadi masalah. Itu. Ya, cuman repotnya tadi karena berkaitan dengan regulasi pemerintah di Saudi dengan ketentuan sekian, nggak ada apa namanya prosedur yang diikuti lah ini masalahnya. Kalau standar syariat tidak masalah, yang penting datang ke Mekah bisa haji selesai. Di situ ada sa'i, ada wukuf, terpenuhi semua selesai. Begitu. Nah, sama seperti pernikahan, Pak. Nikah siri itu secara agama sah, ya kan? Tapi pemerintah tidak ngaku itu saja. Tapi ya repot juga, ada diakui pemerintah nanti berkaitan administrasi, ya itu repotnya. Secara aturan hukum fikihnya ya sah. Kita di KUA ini juga begitu Pak. Bagaimana ada kasus sudah kecelakaan dulu, nah gitu kan banyak sekali. Di bawah umur, pemerintah tidak menangani pernikahan di bawah umur. Kan pemerintah itu undang-undang pernikahan umur 19 tahun perempuan, 19 tahun laki-laki. Kalau dulu perempuan 16 tahun, kemudian laki-laki 19 tahun. Sekarang berubah 19 tahun lagi. Ketika di bawah itu semua, pemerintah nggak mau mengeluarkan buku nikah. Tetap sarannya apa Pak? Silahkan menikah siri. Artinya apa? Secara koridor fikih atau syariat itu tetap sah. Walaupun kadang-kadang pemerintah tidak mengakui. Masalah kependudukan harus punya KTP mau diakui warga itu. Bener nggak? Tapi buktinya walaupun KTP nggak punya ya hidup-hidup aja. Suku pedalaman aman-aman saja. Warga Indonesia. Itulah artinya apa antara administrasi negara dengan sunnatullah tadi termasuk syariat. Nah, saya kira begitu Pak. Jadi kalau memang kita semua mampu dengan jalur yang mungkin menurut kita aman, silakan saja. Gitu. Kalau bisa ada celah-celah itu. Nah kalau nggak bisa, udahlah ngapain musing-musing. Daftar reguler nunggu 15 tahun.
Memang dinamikanya seperti itu kita ini. Ya Allah, mau haji. Nah, ini informasi di media ini yang kemarin besar-besaran ada rahasia terus gimana? Apakah yang salah ini travelnya atau gimana? Atau gimana dan gimana? Yang jelas kita juga harus teliti kalau mau berangkat ibadah haji itu. Benar-benar teliti. Memang kadang-kadang ada, selalu ada. Karena kita regulasi haji kan tidak tahu. Yang tahu itu orang-orang yang punya akses ke sana, para travel-travel begitu. Kalau mau resmi ya jelas daftar ke Kementerian Agama, reguler tadi. Itu yang resmi, makanya pemberangkatan. Kadang-kadang kita ya tadi masalahnya lama. Ya monggo silakan cari cara yang mungkin bisa cepat tapi harus apa? Hati-hati, tetap harus dianalisa begitu Pak ya. Memang menjadi menarik apalagi musim haji. Cukup Pak ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kita diberikan jalan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kurang lebih yang mohon maaf wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak siapa itu? Berangkat ya Pak Yuyun. Nah, iya berangkat ya. Dari Palembang ya.